Sedikitnya 5 rumah warga rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang yang melanda 2 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cuaca buruk juga menimbulkan fenomena hujan disertai butiran es. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah rumah di desa Logo Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Kencangnya hembusan angin yang berlangsung sekitar 5 menit membuat warga di lokasi panik dan ketakutan. Selain angin kencang, hujan disertai butiran es juga terjadi di desa Suelorejo, Kecamatan Baureno. Suara berisik terdengar saat butiran es jatuh di atap teras rumah warga yang terbuat dari seng. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro mengatakan akibat hujan deras disertai angin kencang, sedikitnya 5 rumah warga mengalami kerusakan. Seperti atap genting yang rontok dan beberapa atap yang terbuat dari seng terbawa kencangnya hembusan angin. Hancur rumah angin tur bocor kabeh gedenge. Pemirsa, Kabinet Merah Putih menggelar acara malam keakraban pada hari kedua retret di Akmil Magelang Sabtu malam. Acara ini dihadiri seluruh jajaran kabinet dan diisi dengan makan malam bersama dalam suasana santai. Acara malam keakraban ini diisi dengan makan bersama dan suasana santai. Seluruh anggota kabinet kompak memakai batik. Malam keakraban ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota kabinet. Hal itu diungkap oleh Wamen Transmigrasi Viva Yoga. Dalam momen keakraban tersebut, Presiden Prabowo memberikan semangat ke siswa Akmil untuk tekun belajar dan menyiapkan diri sebagai patriot pejuang bangsa. Kegiatan retret ini bertujuan untuk seluruh anggota kabinet bisa bersatu membangun super tim yang siap menjalankan tugas-tugas negara. Pemirsa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan, Kabinet Merah Putih mengikuti rangkaian kegiatan retret yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Retret ini bertujuan membangun kerjasama dan disiplin antar anggota kabinet untuk menjalankan tugas negara. Berikut komentar para menteri tentang retret tersebut. Untuk membangun kerjasama antara menteri dan meningkatkan rasa nasionalisme, Presiden Prabowo menggelar retret para anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Momen ini memberikan kesan mendalam bagi para anggota kabinet, mulai dari senam pagi, latihan baris berbaris, dan pembekalan materi tentang nasionalisme. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan retret ini bukan hanya menguji fisik, namun juga mempererat ikatan antar anggota kabinet untuk menyamakan visi dan misi serta mempererat kekompakan dalam kabinet. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak mudah menjalani kegiatan retret ini. Salah satunya bangun pagi dan latihan disiplin. Namun retret ini mengajarkan tanggung jawab akan tugas negara. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidur jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin. Arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork. Presiden Prabowo menegaskan retret ini bukan bermaksud menerapkan pola militeristik, namun ditujukan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tim Liputan AHA News melaporkan. Pemirsa, terdapat sejumlah momen menarik yang dirasakan jajaran menteri dan wakil menteri yang mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Momen-momen ini diunggah para anggota kabinet ke media sosialnya. Lalu apa saja momen-momen tersebut? Berikut liputannya. Momen menarik keakraban para menteri Kabinet Merah Putih ditunjukkan saat pembekalan hari kedua. Di mana Mendagri Tito Karnavian mendapat guyuran air ulang tahun oleh sejumlah menteri usai senam pagi.
Ya, di hari itu Mendagri Tito sedang berulang tahun ke-60. Kejutan lain juga didapatkan Tito saat pembekalan di ruangan AHA Nasution, di mana Presiden Prabowo dan Wapres Gibran turut merayakan dan memberikan selamat. Tak hanya itu, seisi ruangan juga menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sejumlah menteri membagikan momen kebersamaan dan keakraban usai acara makan malam formal retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah di antaranya juga asik berjoget memeriahkan suasana. Tak hanya Menteri Kabinet Merah Putih yang merapat ke panggung, para taruna Akmil yang ikut makan malam juga ikut bergembira bersama. Salah satu momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda membandingkan Sri Mulyani mirip Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat. Sepekan dilantik, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo sudah membuat heboh dan kontroversi yang memicu perhatian publik. Para menteri ini pun langsung mendapat kritik keras dari publik. Berikut 5 menteri yang sudah membuat heboh publik. Belum sepekan menjabat, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto membuat kontroversi yang memicu perhatian publik. Kontroversi yang dilakukan diantaranya pernyataan hingga langkah yang diambil setelah duduk di kursi menteri. Menteri yang membuat kegaduhan tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra yang menyebut bahwa peristiwa Perkara tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Kegaduhan lain yang dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang membuat surat resmi dari kementerian namun untuk acara tasyakuran pribadi. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut ada lobi pertukaran jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan penambahan jatah menteri bagi Partai Golkar. Selanjutnya Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai polemik karena menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit, yakni 64 miliar. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk membutuhkan dana 20 triliun. Dan terakhir adalah Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengklaim Kementerian Prabowo Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah ini akan memproduksi 3.000 porsi makanan sehat bagi ibu hamil hingga anak sekolah. Di tengah agenda retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri meninjau lokasi Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo keluar dari gerbang utama Akademi Militer dengan menaiki buggy car. Kali ini Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Presiden langsung memasuki Satuan Pelayanan Makan Bergizi untuk melihat secara langsung mulai dari proses memasak hingga pengemasan. 3.000 paket makanan bergizi ini rencananya akan didistribusikan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga anak sekolah. Sebagaimana diketahui, makan bergizi gratis merupakan program utama pasangan Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin bagi apresiasi pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret ini menjadi terobosan baru guna meningkatkan rasa nasionalisme dari para menteri. Anggota DPD RI menggelar outbound pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi.
outbound yang diikuti lebih dari 100 senator DPD RI digelar untuk memberikan bekal nilai kebangsaan dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyampaikan kegiatan ini digelar sebagai respons atas kegiatan retret yang digelar Presiden Prabowo di Magelang. Sultan juga menegaskan retret kabinet di Magelang merupakan suatu terobosan yang baik dan sebaiknya juga diterapkan ke lembaga lain. Sementara itu, salah satu anggota DPD, Alfian Syah Komeng, juga mengikuti pembekalan anggota DPD di Bogor, Jawa Barat. Dan seperti biasa, di sela pembicaraan serius, Komeng mengeluarkan celutukan-celutukan lucu. Kalau itu kan jauh, makanya dia pakai Hercules. Kita karena dekat pakai Herdayer. Jadi kan, tapi semua juga jauh sih ya. Semua kan dari daerah masing-masing. Ya tujuannya sama. Kalau kita menempati sesuatu kelembagaan kan, memang benar-benar harus mencintai negara ini, menjaga persatuan. NRG harga mati, udah nggak diskon lagi, udah harga mati. Jadi kita harus betul-betul menjaga. Tawa mulu nih. Kita dididik seperti ini kan sebenarnya supaya disiplin. Kalau udah disiplin, mudah-mudahan kita nggak bisa diselipin. Kayak gitu. Itu aja sih. Ya diselipin itu Jakarta Barat. Selipi itu mah. Oh selipi. Beralih ke informasi lain pemirsa, keberhasilan seorang ibu rumah tangga mengembangkan kebun anggur di pekarangan rumahnya di Depok, Jawa Barat menginspirasi banyak orang. Kisahnya membuktikan bahwa siapapun bisa berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, bahkan dari hal-hal sederhana. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Berbekal talenta yang dimilikinya, Eta Repelita berhasil menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur. Awalnya warga Kukusan, Beji, Kota Depok ini hanya sekedar tertarik dengan tanaman buah merambat tersebut. Memanfaatkan lahan di pekarangan rumah, Ita mulai merawat tanaman anggur dengan prinsip konsisten menyiram, memupuk, dan menyemprot. Seiring berjalannya waktu, ibu rumah tangga ini mulai menyadari potensi besar dari tanaman anggur. Selain bisa menikmati buah segar yang dipetik langsung dari pohonnya, batang anggur juga mudah dibuat bibit untuk diperjualbelikan. Dan akhirnya beragam jenis tanaman anggur pun berhasil dibudidayakan. Menariknya, Ita Repelita tidak pelit membagikan ilmu dan pengalamannya kepada teman dan tetangganya. Bahkan tak jarang rumahnya menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang ingin belajar cara menanam anggur. Selain secara estetika cantik, di mana mindset buah anggur adalah buah mahal, jadi Umi pengen menunjukkan ke masyarakat luas bahwa pohon anggur itu bisa ditanam di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga kita. Keberhasilan Ita dalam mengembangkan kebun anggur di rumahnya menjadi inspirasi banyak orang. Kisahnya membuktikan bahwa siapapun bisa berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, bahkan dari hal-hal sederhana seperti menanam anggur di pekarangan rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD Jakarta memindahkan lokasi debat kedua Pilkada Jakarta yang jatuh pada hari ini. Debat yang sedianya digelar di Ecovision Ancol dipindah ke Beach City International Stadium. Alasan pemindahan karena lokasi Ecovision jaraknya berdekatan dengan festival musik. KPUD Jakarta memutuskan memindahkan lokasi debat kedua Pilkada Jakarta dari Ecovision Ancol ke Beach City International Stadium. Pertimbangan memindahkan lokasi debat dari Ecovision Ancol jaraknya berdekatan dengan festival musik yang dihadiri sekitar 20.000 penonton. Atas alasan itulah pihak kepolisian menyarankan agar lokasinya berpindah karena dikhawatirkan terjadi penumpukan massa di saat bersamaan. Meski demikian, tidak ada layout yang berubah, namun ada perubahan pada tempat duduk yang disediakan bagi para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Debat ini akan digelar hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menjaring aspirasi warga saat berkunjung ke Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Jakarta. Bang Dol mendapat keluhan soal minimnya lapangan pekerjaan
dan transportasi laut yang kurang layak. Rano Karno atau akrab disapa Bang Dul menyambangi Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Jakarta. Dari kunjungan tersebut, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 ini menerima curhatan warga soal transportasi laut. Mereka mengeluh transportasi untuk warga Jakarta yang tinggal di Kepulauan Seribu dianggap masih kurang layak. Selain itu, mereka juga belum merasakan subsidi tarif dari pemerintah layaknya warga di wilayah Jakarta lainnya. Pada kunjungannya kali ini, Bang Dul menyoroti soal keselamatan penumpang dan awak, serta sektor pariwisata yang menurun pasca pandemi. Untuk itu, Bang Dul bersama timnya punya tugas membuat perekonomian di kawasan tersebut kembali bangkit. Sementara saat berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Bang Dul juga menerima aspirasi warga soal lapangan pekerjaan dan rasa keadilan layaknya masyarakat Jakarta di wilayah lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu cara kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pasangan Ridho berkomitmen akan belanja masalah yang ada di tengah masyarakat untuk diimplementasikan dalam program kerjanya jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peringatan Hari Santri Nasional bersama Nahdlatul Ulama Cabang Jakarta Pusat dan para santri dari SMP Islam Manhalun Nashin Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini RK menerima berbagai curhatan dari masyarakat dan kalangan santri yang ingin dunia pendidikan Islam di Jakarta semakin maju dan berkembang. Curhatannya juga banyak ya, ada beberapa tentang infrastruktur di KNU-an, ada tentang tadi aspirasi madrasah diniyah untuk menjadikan muslim di mana khususnya di Jakarta bisa baca Al-Quran minimal dengan lancar ya. Sebuah aspirasi yang tentu sesuai keumatannya dibutuhkan. Usai memperingati Hari Santri, mantan Gubernur Jawa Barat ini melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan menghadiri acara deklarasi dukungan dari komunitas Batak Marbisuk di Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Komunitas ini memilih Ridwan Kamil karena pengalamannya sebagai kepala daerah yang bisa merawat keberagaman dan kerukunan masyarakat. Pak Ridwan Kamil itu sudah membuktikan di Jawa Barat, di Bandung, bahwa bisa menciptakan Bandung dan Jawa Barat itu rumah besar semua komponen bangsa ini gitu. Jadi berdasarkan itulah kami komunitas Batak Marbisuk mendukung dan memilih. Pada kesempatan lain, RK juga menghadiri acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2024 di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Beragam keluhan yang disampaikan oleh anak muda utamanya terkait sulitnya berbagai persyaratan mendapat pekerjaan ditampung secara langsung. Pasangan Ridho memastikan beratnya syarat calon pekerja di Jakarta akan menjadi salah satu masalah yang dicarikan solusinya ke depan, agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidangnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ahmad Putra, Rama Romadona, iNews melaporkan.